Hai semuanya, tidak semua perlu diceritakan. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi bagi banyak orang, ini adalah pelajaran hidup yang mahal. Kita hidup di zaman di mana hampir semua hal bisa dibagikan, dari kebahagiaan kecil sampai luka paling dalam. Media sosial mengajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang terlihat, bahwa perasaan yang valid adalah perasaan yang diumumkan, dan bahwa beban akan lebih ringan jika diketahui banyak orang. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Ada hal-hal yang justru menjadi lebih rumit ketika terlalu banyak telinga mendengarnya. Ada luka yang malah semakin perih ketika terlalu sering diceritakan. Dan ada proses yang gagal tumbuh karena terlalu cepat dipamerkan. Tidak semua perlu diceritakan bukan berarti memendam segalanya sendirian, tapi tentang memahami mana yang layak dibagi dan mana yang cukup dijaga. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa jika hati terasa penuh, solusinya adalah bicara. Jika pikiran terasa sesak, solusinya adalah cerita. Padahal tidak semua sesak perlu dilepaskan dengan kata-kata. Ada kalanya diam justru lebih jujur. Diam bukan berarti kalah, bukan berarti lemah, dan bukan berarti tidak punya suara. Diam bisa menjadi bentuk kedewasaan ketika kita memilih untuk menyaring apa yang keluar dari diri kita. Kita semua pernah mengalami momen ingin bercerita, tapi setelah cerita itu keluar, yang tersisa justru rasa kosong, penyesalan, atau perasaan tidak dipahami. Dari situ, perlahan kita belajar bahwa tidak semua orang mampu memegang cerita kita dengan aman. Ada perbedaan besar antara berbagi dan membuka diri secara sembarangan. Berbagi adalah tindakan sadar, tahu kepada siapa cerita itu dititipkan, tahu risikonya, dan tahu tujuannya. Sementara membuka diri tanpa batas seringkali berakhir dengan kekecewaan. Kita menceritakan luka kepada orang yang hanya ingin tahu, bukan ingin memahami. Kita membuka rahasia kepada mereka yang tidak siap menjaga, lalu kecewa ketika cerita itu berubah bentuk. Dari pengalaman seperti ini, pelan-pelan kita belajar bahwa menjaga cerita juga bagian dari menjaga diri. Tidak semua perlu diceritakan karena tidak semua orang peduli. Ini terdengar pahit, tapi realistis. Banyak orang mendengar hanya untuk menilai, bukan untuk menemani. Banyak yang bertanya hanya karena penasaran, bukan karena ingin membantu. Ketika kita menceritakan hal yang terlalu pribadi kepada orang yang salah, kita sedang memberi mereka akses ke bagian diri yang rapuh. Dan ketika akses itu disalahgunakan, lukanya bisa lebih dalam daripada luka awal yang kita ceritakan. Ada juga momen di mana kita ingin bercerita bukan karena ingin solusi, tapi hanya ingin didengar. Namun tidak semua orang mampu mendengar tanpa menghakimi. Tidak semua orang bisa hadir tanpa menyelah, tanpa membandingkan, tanpa meremehkan. Kadang niat mereka baik, tapi caranya melukai. Kadang mereka merasa membantu, padahal kata-kata mereka justru membuat kita merasa semakin kecil. Di titik ini, kita belajar bahwa memilih diam bukan berarti menutup diri, tapi memilih untuk tidak menambah luka baru. Tidak semua perlu diceritakan karena ada proses yang butuh sunyi. Seperti benih yang ditanam, ia tumbuh lebih baik di bawah tanah, tidak dilihat siapa-siapa. Jika terlalu sering digali untuk dicek, justru ia mati. Begitu juga dengan proses hidup kita. Ada mimpi yang perlu dijaga diam-diam sampai cukup kuat untuk berdiri. Ada perubahan diri yang butuh waktu tanpa komentar orang lain. Ketika terlalu cepat diceritakan, tekanan dari luar bisa merusak niat dari dalam. Kita sering lupa bahwa tidak semua orang bahagia melihat kita berkembang. Ada yang diam-diam iri, ada yang tidak nyaman melihat perubahan, ada yang lebih senang melihat kita tetap di tempat yang sama. Ketika kita menceritakan semua rencana dan harapan, kita membuka pintu bagi suara-suara yang belum tentu kita butuhkan. Kritik yang belum tentu membangun, saran yang tidak diminta, dan keraguan yang menular. Tidak semua orang berniat jahat, tapi tidak semua pengaruh itu sehat. Tidak semua perlu diceritakan juga karena ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh diri sendiri. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, bukan karena kita tidak mampu bicara, tapi karena bahasa memang tidak selalu cukup. Ada pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan, bukan diceritakan. Memaksakan cerita kadang justru membuat kita merasa lebih sendirian, karena kata-kata gagal mewakili apa yang sebenarnya kita rasakan. Dalam kondisi seperti ini, menerima bahwa tidak semua harus keluar lewat mulut adalah bentuk kejujuran pada diri sendiri. Kita semua pernah berada di fase ingin dimengerti. Ingin ada yang paham tanpa perlu penjelasan panjang. Tapi seiring waktu, kita sadar bahwa tidak semua orang wajib mengerti kita. Dan itu tidak apa-apa. Beban hidup kita bukan tanggung jawab semua orang.
Ada ruang pribadi yang memang hanya untuk kita dan Tuhan, atau hanya untuk kita dan hati kita sendiri. Menjaga ruang itu bukan tanda tertutup, tapi tanda sadar batas. Tidak semua perlu diceritakan, karena terlalu sering bercerita bisa membuat kita terjebak dalam peran korban. Setiap kali kita mengulang cerita luka yang sama, tanpa sadar kita mengikat diri pada masa lalu itu. Kita membiarkan identitas kita dibentuk oleh apa yang menyakiti, bukan oleh apa yang kita lakukan setelahnya. Cerita memang bisa melegakan, tapi jika tidak disertai proses bangkit, ia hanya menjadi pengulangan luka. Ada saatnya berhenti menceritakan bukan karena lukanya sudah hilang, tapi karena kita ingin bergerak maju tanpa terus menoleh ke belakang. Kita juga perlu jujur bahwa kadang kita bercerita untuk mencari validasi. Kita ingin didukung, dibenarkan, atau dikasihani. Ini manusiawi. Tapi jika terlalu sering, kita bisa kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri. Kita jadi bergantung pada respon orang lain untuk merasa baik-baik saja. Padahal, kekuatan sejati sering lahir ketika kita mampu menenangkan diri tanpa harus selalu dijelaskan ke orang lain. Bukan berarti menutup diri sepenuhnya, tapi tidak menjadikan cerita sebagai satu-satunya alat bertahan. Tidak semua perlu diceritakan karena ada kebahagiaan yang lebih indah ketika dirasakan diam-diam. Tidak semua senyum harus diposting. Tidak semua pencapaian harus diumumkan. Ada rasa puas yang lebih dalam ketika kita menikmati hasil usaha tanpa perlu tepuk tangan. Bukan karena sombong atau takut dilihat, tapi karena kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan luar. Kita bahagia karena memang bahagia, bukan karena dilihat bahagia. Di sisi lain, ada juga kesedihan yang lebih cepat pulih ketika tidak terus-menerus diulang dalam cerita. Kesedihan memang butuh ruang, tapi ruang itu tidak selalu berupa percakapan. Kadang ruang itu berupa waktu, aktivitas, doa, atau sekedar duduk diam tanpa harus menjelaskan apa-apa. Kita sering meremehkan kekuatan diam, padahal di sanalah pikiran mulai tenang dan perasaan mulai menemukan bentuknya sendiri. Tidak semua perlu diceritakan karena hidup bukan panggung. Kita tidak wajib memberikan penjelasan atas setiap keputusan. Tidak semua orang perlu tahu kenapa kita memilih jalan tertentu, berhenti dari sesuatu, atau menjauh dari seseorang. Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Ketika kita merasa harus menjelaskan segalanya, itu tanda bahwa kita masih terlalu terikat pada penilaian luar. Padahal, kebebasan batin sering datang ketika kita berhenti merasa harus dimengerti semua orang. Ada kalanya kita menjelaskan terlalu banyak karena takut disalahpahami. Padahal, disalahpahami adalah resiko yang tidak bisa dihindari. Bahkan ketika kita sudah menjelaskan panjang lebar, tetap akan ada yang salah mengerti. Jadi, mengapa harus lelah menjelaskan kepada semua orang? Menyimpan energi untuk hal-hal yang lebih penting seringkali lebih bijak daripada menghabiskannya untuk pembelaan yang tidak perlu. Tidak semua perlu diceritakan juga karena beberapa hal memang sakral. Ada hubungan, doa, harapan, dan perjuangan yang nilainya justru ada pada keheningannya. Ketika terlalu sering dibicarakan, ia kehilangan maknanya. Seperti doa yang paling tulus seringkali adalah doa yang tidak diumumkan. Seperti cinta yang paling dalam seringkali tidak banyak kata. Ada kekuatan dalam kesederhanaan yang tidak perlu sorotan. Kita hidup di era keterbukaan, tapi keterbukaan tanpa batas bisa menjadi bumerang. Ketika semua diceritakan, tidak ada lagi ruang aman. Kita jadi mudah tersentuh, mudah terluka, dan mudah terguncang oleh komentar orang. Menjaga sebagian cerita untuk diri sendiri adalah cara menciptakan ruang aman itu. Ruang di mana kita bisa jujur tanpa takut dihakimi. Tidak semua perlu diceritakan bukan ajakan untuk memendam sampai meledak. Ini ajakan untuk selektif. Untuk memilih dengan sadar kepada siapa kita membuka diri. Untuk memahami bahwa tidak semua orang layak tahu cerita kita. Dan itu bukan kesombongan, itu kebijaksanaan. Kita tidak menutup pintu, kita hanya memilih siapa yang boleh masuk. Ada fase dalam hidup di mana kita mulai lebih hemat kata. Bukan karena tidak punya cerita, tapi karena sudah belajar dari pengalaman. Kita belajar bahwa ketenangan sering datang bukan dari banyak bicara, tapi dari kemampuan menahan diri. Kita mulai paham bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab, tidak semua komentar perlu ditanggapi, dan tidak semua rasa perlu diumbar. Ini bukan dingin, ini matang. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah setelah terlalu banyak menjelaskan diri. Menjelaskan perasaan, keputusan, dan keadaan kepada orang yang tidak benar-benar mendengarkan. Dari situ, muncul kesadaran bahwa diam bisa menjadi bentuk perlindungan. Perlindungan dari energi negatif,
dari penilaian yang tidak perlu, dan dari ekspektasi yang melelahkan. Diam bukan berarti kalah argumen, tapi memilih damai daripada debat yang tidak berujung. Tidak semua perlu diceritakan, karena hidup kita bukan bahan diskusi publik. Kita berhak punya privasi tanpa harus merasa bersalah. Kita berhak menolak bercerita tanpa harus merasa tidak sopan. Menjaga jarak dengan rasa ingin tahu orang lain bukan tanda antisosial, tapi tanda tahu batas. Batas ini penting agar kita tidak kehilangan diri di tengah tuntutan untuk selalu terbuka. Kadang kita merasa bersalah ketika tidak bercerita, takut dianggap sombong, tertutup, atau tidak percaya. Padahal kepercayaan tidak selalu diukur dari seberapa banyak kita membuka diri. Kepercayaan juga terlihat dari kemampuan kita menjaga diri. Kita bisa percaya pada orang lain sambil tetap menjaga sebagian ruang untuk diri sendiri. Dua hal ini tidak saling bertentangan. Tidak semua perlu diceritakan karena ada waktu di mana kata-kata justru mengaburkan makna. Terlalu banyak bicara bisa membuat kita menjauh dari apa yang sebenarnya kita rasakan. Kita sibuk merangkai narasi sampai lupa mendengarkan hati sendiri. Dalam diam, kita lebih jujur. Dalam sunyi, kita lebih dekat dengan diri kita yang sebenarnya. Kita semua ingin dipahami, tapi mungkin yang lebih penting adalah memahami diri sendiri. Ketika kita sudah paham apa yang kita rasakan dan butuhkan, keinginan untuk menjelaskan ke semua orang akan berkurang. Kita tidak lagi mencari pembenaran dari luar, karena sudah menemukan kejelasan di dalam. Dari sini, kita belajar bahwa tidak semua perlu diceritakan, karena tidak semua butuh persetujuan. Ada kebijaksanaan dalam memilih kapan bicara dan kapan diam. Kebijaksanaan ini tidak datang dari teori, tapi dari pengalaman. Dari luka yang pernah dibagikan ke orang yang salah, dari rahasia yang bocor, dari niat baik yang salah dipahami. Semua itu membentuk kita menjadi lebih hati-hati, bukan lebih takut. Lebih selektif, bukan lebih tertutup. Tidak semua perlu diceritakan karena hidup bukan tentang siapa yang paling banyak berbagi cerita, tapi siapa yang paling jujur menjalani prosesnya. Kita tidak diukur dari seberapa terbuka kita di mata orang lain, tapi dari seberapa utuh kita berdamai dengan diri sendiri. Kadang, menjaga cerita tetap di hati adalah cara terbaik untuk menghormati perjalanan kita sendiri. Kalian semua tidak perlu merasa aneh jika sekarang lebih memilih diam. Itu bukan kemunduran, itu pertumbuhan. Dulu mungkin kita butuh banyak cerita untuk bertahan. Sekarang kita belajar bertahan dengan kesadaran. Dulu kita butuh banyak validasi, sekarang kita belajar cukup dengan keyakinan. Ini bukan berubah menjadi dingin, tapi berubah menjadi lebih tenang. Tidak semua perlu diceritakan bukan berarti kita harus sendiri. Tetap ada orang-orang tertentu yang layak tahu. Tetap ada momen di mana berbagi adalah penyembuhan. Tapi bedanya, sekarang kita lebih sadar. Kita tahu kapan bicara itu membantu dan kapan diam itu menyelamatkan. Kita tahu bahwa cerita adalah amanah dan tidak semua orang siap menerimanya. Pada akhirnya, tidak semua perlu diceritakan, karena hidup adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan antara membuka diri dan menjaga diri, antara berbagi dan menyimpan, antara bicara dan diam. Ketika kita menemukan keseimbangan ini, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi merasa harus menjelaskan segalanya, dan tidak lagi merasa bersalah karena memilih diam. Kita belajar bahwa ketenangan sering datang ketika kita berhenti membuktikan sesuatu kepada orang lain. Ketika kita tidak lagi merasa perlu menunjukkan bahwa kita baik-baik saja, atau sebaliknya. Kita cukup menjalani hari dengan jujur tanpa harus menceritakan setiap detail. Disitulah kedamaian mulai tumbuh, pelan tapi nyata. Tidak semua perlu diceritakan, karena sebagian cerita adalah milik perjalanan, bukan konsumsi. Ia membentuk kita di balik layar, tanpa sorotan, tanpa komentar. Justru di sanalah karakter kita ditempa. Di sanalah kita belajar sabar, kuat, dan dewasa, tanpa perlu banyak saksi. Kalian semua berhak memilih apa yang ingin dibagikan dan apa yang ingin dijaga. Tidak ada kewajiban untuk selalu terbuka. Tidak ada dosa dalam menyimpan cerita. Selama kita jujur pada diri sendiri, selama kita tidak membohongi perasaan kita, diam adalah pilihan yang sah.
Mungkin dunia akan terus mendorong kita untuk bercerita, untuk tampil, untuk terbuka. Tapi kita selalu punya hak untuk menahan, hak untuk menjaga, hak untuk mengatakan, ini cukup untuk kita saja. Dan dari situ, kita belajar bahwa kekuatan tidak selalu berisik. Kadang ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak perlu dijelaskan. Tidak semua perlu diceritakan, dan itu tidak apa-apa. Justru dari sanalah kita belajar menghargai diri, memahami batas, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Dalam diam yang dipilih dengan bijak, ada kedewasaan yang tidak bisa dibeli. Ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Ada fase di mana kita tidak lagi ingin menjelaskan apapun kepada siapapun. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena sudah lelah. Lelah mengulang cerita yang sama, lelah berharap dipahami, dan lelah menunggu respon yang seringkali tidak sesuai harapan. Di fase ini, kita mulai memahami bahwa tidak semua keheningan harus diisi. Tidak semua kekosongan harus dijelaskan. Ada ketenangan yang justru muncul ketika kita berhenti berusaha keras agar orang lain mengerti. Kita belajar bahwa pemahaman paling penting bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Ketika kita sudah paham alasan kita melangkah, diam orang lain tidak lagi mengganggu, penilaian orang lain tidak lagi menggunjang. Kita tetap berjalan, meski tanpa tepuk tangan, karena yang kita kejar bukan pengakuan, tapi ketenangan. Tidak semua perlu diceritakan, karena hidup seringkali berjalan lebih rapi ketika tidak terlalu banyak campur tangan orang lain. Setiap cerita yang kita bagikan membuka peluang bagi pendapat, asumsi, dan harapan yang belum tentu sejalan dengan arah hidup kita. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak suara yang ikut berbicara. Dan tidak semua suara itu perlu kita dengar. Ada saatnya kita perlu fokus pada langkah sendiri, tanpa harus memfilter komentar orang. Dengan menjaga sebagian cerita tetap diam, kita memberi ruang bagi diri untuk bertumbuh tanpa tekanan tambahan. Kita bisa salah, belajar, dan memperbaiki tanpa harus merasa diawasi. Kalian semua mungkin pernah merasa bahwa ketika terlalu banyak orang tahu tentang masalah kita, masalah itu justru terasa lebih berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena beban ekspektasi ikut menumpuk. Ada yang menunggu kita jatuh, ada yang menunggu kita bangkit, ada yang sekadar menunggu drama. Tanpa sadar, kita memikul beban itu semua. Dari sinilah kita belajar bahwa menjaga cerita bukan berarti tidak percaya pada orang lain, tapi karena kita ingin menjaga kewarasan diri. Kita ingin menyelesaikan masalah, bukan menambah penonton. Tidak semua perlu diceritakan karena ada luka yang butuh waktu, bukan kata-kata. Terlalu cepat menceritakan luka yang belum sembuh bisa membuat kita terjebak di fase yang sama. Kita mengulang rasa sakit itu setiap kali cerita keluar. Padahal penyembuhan seringkali terjadi dalam diam, dalam kebiasaan kecil, dalam hari-hari biasa yang pelan-pelan membaik. Kita tidak selalu butuh didengarkan untuk sembuh. Kadang kita hanya butuh waktu untuk bernafas, menerima, dan melanjutkan hidup dengan versi diri yang lebih kuat. Ada keindahan dalam hidup yang tidak diumumkan, rutinitas yang sederhana, kemajuan kecil yang tidak terlihat, dan kemenangan batin yang hanya kita rasakan sendiri. Tidak semua kebahagiaan harus dibagikan agar terasa nyata. Kadang justru kebahagiaan terasa lebih utuh ketika tidak perlu validasi. Kita tersenyum bukan karena orang lain tahu, tapi karena hati kita memang tenang. Ini bukan tentang menyembunyikan kebahagiaan, tapi tentang menikmatinya dengan penuh, tanpa distraksi. Tidak semua perlu diceritakan karena hidup bukan tentang siapa yang paling transparan, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Kita bisa jujur tanpa harus terbuka pada semua orang. Kejujuran sejati seringkali justru terjadi saat kita sendirian, saat kita mengakui rasa takut, ragu, dan lelah tanpa perlu pembenaran. Dari situ, kita mulai berdamai. Dan kedamaian itu tidak selalu perlu diumumkan. Ada masa di mana kita sadar bahwa beberapa hal tidak akan pernah dipahami orang lain, seberapapun kita berusaha menjelaskannya. Bukan karena kita salah bicara, tapi karena pengalaman hidup memang tidak bisa ditransfer sepenuhnya lewat kata-kata. Kita bisa menceritakan peristiwanya, tapi tidak bisa memindahkan rasanya. Dari sini, kita belajar untuk berhenti memaksakan cerita. Kita berhenti berharap semua orang mengerti. Dan anehnya, saat harapan itu dilepaskan, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi kecewa ketika orang tidak bereaksi seperti yang kita bayangkan. Tidak semua perlu diceritakan karena kadang bercerita hanya memperpanjang konflik. Cerita yang keluar bisa sampai ke telinga yang salah,
disalahartikan, atau bahkan dipelintir. Niat kita mungkin hanya ingin melepaskan beban, tapi yang terjadi justru masalah baru. Dalam situasi seperti ini, diam bukan pengecut, tapi strategi. Kita memilih untuk menyelesaikan urusan tanpa keributan. Kita memilih tenang daripada benar di mata orang lain. Kalian semua pasti pernah berada di titik ingin menjelaskan posisi, membela diri, dan meluruskan kesalahpahaman. Tapi seiring waktu, kita sadar bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan. Ada orang yang memang tidak ingin paham, ada yang sudah punya kesimpulan sendiri. Menghabiskan energi untuk mereka hanya akan menguras diri. Maka kita belajar untuk melepaskan. Biarkan waktu yang menjelaskan, atau biarkan saja berlalu tanpa penjelasan apapun. Tidak semua perlu diceritakan karena ada kekuatan dalam konsistensi yang diam. Ketika kita berhenti bercara dan mulai bertindak, orang akan melihat perubahan tanpa perlu diberi narasi. Ketika kita fokus memperbaiki diri, hasilnya akan bicara sendiri. Kata-kata bisa diperdebatkan, tapi tindakan lebih sulit dibantah. Diam yang disertai langkah nyata seringkali lebih kuat daripada 1000 penjelasan. Ada juga pelajaran penting tentang menjaga emosi. Tidak semua emosi perlu diekspresikan secara langsung. Ada emosi yang perlu diolah dulu, dipahami dulu sebelum dibagikan. Jika tidak, kita hanya akan bereaksi, bukan merespons. Dengan memilih diam sejenak, kita memberi waktu bagi diri untuk berpikir lebih jernih. Kita tidak membiarkan emosi mengendalikan cerita yang keluar dari mulut kita. Tidak semua perlu diceritakan karena hidup bukan lomba keterbukaan. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kita hanya perlu memastikan bahwa kita berjalan sesuai nilai yang kita yakini. Selama langkah kita jujur, diam kita pun bermakna. Kita tidak kehilangan apapun dengan tidak bercerita. Justru kita sering mendapatkan ketenangan. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita mulai memahami bahwa hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang tidak ribut dengan masalahnya sendiri. Kita berhenti mengumbar kesulitan bukan karena sudah kuat sepenuhnya, tapi karena tahu bahwa keributan tidak selalu menyelesaikan apapun. Kita belajar memilih siapa yang perlu tahu dan siapa yang cukup melihat dari jauh. Ini bukan tentang menjauh dari manusia, tapi mendekat pada kewarasan. Tidak semua perlu diceritakan karena ada harga yang harus dibayar dari setiap cerita. Harga itu bisa berupa komentar, penilaian, atau bahkan perubahan cara orang memandang kita. Ketika kita sadar akan harga ini, kita menjadi lebih bijak dalam berbagi. Kita tidak lagi sembarangan membuka diri. Kita tidak lagi merasa harus jujur kepada semua orang. Kita hanya jujur kepada yang tepat. Kalian semua mungkin pernah menyesal setelah bercerita. Merasa terlalu banyak bicara, terlalu terbuka, atau terlalu percaya. Penyesalan itu mengajarkan kita satu hal penting, bahwa menjaga cerita adalah keterampilan. Keterampilan ini tidak diajarkan di sekolah, tapi dipelajari lewat pengalaman. Dan seperti keterampilan lain, ia tumbuh seiring latihan dan kesadaran. Tidak semua perlu diceritakan, karena sebagian cerita adalah milik proses, bukan milik publik. Proses itu kadang berantakan, penuh keraguan, dan tidak selalu indah. Jika kita menceritakannya di tengah jalan, kita mungkin merasa malu atau tidak percaya diri ketika hasilnya belum terlihat. Dengan menyimpannya, kita memberi ruang bagi diri untuk gagal dan mencoba lagi tanpa tekanan sosial. Ada ketenangan yang muncul ketika kita berhenti merasa harus update tentang hidup kita sendiri. Kita tidak lagi sibuk menjelaskan kenapa begini atau kenapa begitu. Kita cukup menjalani hari dengan apa adanya. Kita tidak perlu terlihat baik-baik saja dan tidak perlu terlihat buruk juga. Kita hanya perlu jujur pada diri sendiri. Itu sudah cukup. Tidak semua perlu diceritakan, karena hidup kita bukan konten. Kita bukan kewajiban untuk menghibur, menginspirasi, atau menjelaskan diri setiap saat. Kita manusia biasa yang berhak punya hari-hari biasa, dan hari-hari biasa itu tidak selalu perlu penonton. Ada saatnya kita sadar bahwa diam bukan berarti menyembunyikan kebenaran, tapi menjaga kebenaran agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Tidak semua orang siap menerima cerita kita dengan empati. Tidak semua orang punya kapasitas emosional untuk menampung luka orang lain. Ketika kita memaksa mereka mendengar, yang terjadi justru salah paham. Maka diam menjadi pilihan yang penuh pertimbangan, bukan pelarian. Tidak semua perlu diceritakan, karena kita tidak selalu butuh solusi dari orang lain. Kadang kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita hanya butuh waktu untuk melakukannya. Terlalu banyak masukan justru membuat kita ragu pada keputusan sendiri.
Dengan menyimpan cerita, kita memberi ruang bagi intuisi untuk bekerja. Kita belajar percaya pada diri sendiri. Kalian semua mungkin pernah merasa lebih kuat setelah melewati sesuatu tanpa banyak bercerita. Ada rasa bangga yang tenang, bukan karena dipuji, tapi karena tahu kita mampu. Rasa ini tidak datang dari validasi luar, tapi dari keyakinan dalam diri. Inilah kekuatan yang tumbuh dalam diam. Tidak semua perlu diceritakan, karena ada hal-hal yang jika diceritakan terlalu cepat justru kehilangan maknanya. Seperti rencana yang belum matang, seperti harapan yang masih rapuh. Menjaganya tetap diam memberi kesempatan untuk tumbuh kuat. Ketika waktunya tiba, ia akan terlihat dengan sendirinya. Ada juga pelajaran tentang kesabaran. Dengan tidak menceritakan segalanya, kita belajar menahan diri. Menahan keinginan untuk bereaksi, untuk membela, untuk menjelaskan. Kesabaran ini membentuk karakter yang lebih kokoh. Kita tidak mudah goyah oleh opini orang lain. Tidak semua perlu diceritakan karena hidup yang tenang seringkali lahir dari pilihan-pilihan kecil yang bijak, termasuk pilihan untuk diam. Dan pilihan ini tidak perlu disetujui siapapun. Pada titik tertentu, kita berhenti merasa perlu menjelaskan siapa diri kita. Kita tahu nilai kita tahu arah kita. Ketika ada yang salah paham, kita tidak lagi tergesa meluruskan. Kita paham bahwa persepsi orang lain bukan tanggung jawab kita sepenuhnya. Selama kita tidak menyimpang dari nilai, diam bukan masalah. Tidak semua perlu diceritakan karena ada hal-hal yang lebih baik dirasakan daripada dibicarakan. Seperti damai setelah berdamai dengan diri sendiri. Seperti lega setelah melepas beban lama. Perasaan ini seringkali sulit dijelaskan, tapi nyata. Dan kita tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Kalian semua berhak atas hidup yang tidak selalu terbuka. Berhak atas cerita yang hanya kalian dan hati kalian yang tahu. Dunia mungkin menuntut keterbukaan, tapi kita berhak memilih kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan seringkali sunyi. Tidak semua perlu diceritakan, karena diam bukan kekurangan, tapi kekuatan yang tenang. Dalam diam, kita mendengar diri sendiri lebih jelas. Dalam diam, kita menyadari apa yang benar-benar penting. Dan dalam diam, kita belajar hidup dengan lebih sadar.